Ancang-ancang Ardi shooting. Anda lihat bagaimana shooting dari Ardi Idrus. Penuh tenaga. Menuju ke daerah kotak penalti dan shooting. Keras dari shooting dari Flavio. Tapi ini adalah save yang kedua ya. Betul. Dari long range shooting yang dilakukan oleh Kevin Rayman. Skor hasil akhir Persebaya Surabaya versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2025. Full respect, benar-benar pelatih kelas Eropa. Bojan Hodak akui kualitas permainan Persebaya Surabaya. Bahkan ia berani akui satu hal ini ke publik. Wah, apakah itu? Simak ulasan lengkapnya di sini. Pelatih Persebaya Paul Munster terang-terangan akui kehebatan skuad Persib Bandung. Bahkan sampai nekat belak-belakan begini di hadapan media pers. Bobotoh Auto sangat kagum melihatnya. Penasaran? Tonton video sampai habis. Kapten Persib Bandung Mark Lok akui tim Persebaya begitu kuat sampai ia katakan hal ini dengan sangat jujur ke publik. Memangnya apa yang dia ucapkan? Temukan jawabannya hanya di sini. Alhamdulillah, kabar gembira soal Dimas Derajat. Ternyata ia sempat buat pernyataan hebat demi bawa Persib kembali juara musim ini. Memangnya apa yang ia sampaikan ke publik? Temukan jawabannya hanya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir Persebaya Surabaya versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2025. Luar biasa laga Persebaya Surabaya versus Persib Bandung berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Semoga musim ini juara lagi di Liga 1. Dan pastinya berhak mewakili Indonesia di ACL tuh musim depan. Gaspol. Dan back-to-back juara. Aminkan keras bobotoh. Martlo kasih bola pada David da Silva, shooting pertama menggantikan peran dari Malik Rizaldi yang biasa bermain di posisi tersebut. Sundul jatuh kepada Tumbas. Sebuah serangan yang dilakukan lagi Del Pino. Balik kepada Ciro Alves, 1-2 masuk Rio. Coba diganggu oleh Mark Lok yang menutup posisi. Ya, inilah tugas dari gelandang pertama. Kasih bola daerah kepada Ciro Alves. Tapi sayang bola dari Edo pemirsa. Belakang saya shooting dan luar penalti. Coba memberikan bola kepada Ciro Alves. Dan Mark Lok kali ini. Ya, passing di final third dari Persebaya Surabaya tidak maksimal. David da Silva pemirsa kali ini mencoba untuk memberikan sebuah tekanannya. Dan shooting kali ini pemirsa. Apa yang terjadi? Tidak offside tadi sebenarnya Del Pino. Iya, kita agak tersita tadi perhatian ke sebelah layar yang lain. Tapi ada momen berbahaya dari Klopp. Yang sayangnya, kita lihat dalam tayang ulang. David, masih David. Jatuh. Satu Gabugas. Dan Del Pino mencoba memberikan sebuah cutback, tapi blok. Dalam momen sempat berebut bola dengan Tony. Ditukar dan sekarang Morito. Lagi masih Bruno, 3 pemain mengawal Bruno. Jatuh kali ini. Melakukan shooting tadi. Blok saja oleh Mark Lok. Dikasih kepada Rizky Dwi Pangestu. Gustavo Frank menuju kepada David da Silva. David da Silva. Ciro Alves. Ancang-ancang Ardi shooting. Anda lihat bagaimana shooting dari Ardi Idrus.
penuh tenaga. Dia menuju ke daerah kotak penalti dan shooting. Rasa di shooting dari Flavio, tapi ini adalah save yang kedua ya. Betul. Dari long range shooting yang dilakukan oleh Kevin Raymond. Menunggu, sehingga sebetulnya pilihannya bagus juga karena dia mencoba membuat. Balik, gerakan dari Dalvin. Tadi ada Mark Locke, masih Mark Locke menguasai bola, berikan pada hand disundul. Full respect, benar-benar pelatih kelas Eropa. Bojan Hodak akui kualitas permainan Persebaya Surabaya. Bahkan ia berani akui satu hal ini ke publik. Wah, apakah itu? Simak ulasan lengkapnya di sini. Menurut Bojan, Persebaya adalah tim kuat yang memulai musim dengan baik, walau kini sedang dalam penurunan performa. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam tim mereka, tapi mereka masih memiliki pemain yang sama. Jadi, mereka bisa menjadi berbahaya jika kami memberi mereka kesempatan, kata Bojan. Bojan memaparkan Persebaya memiliki banyak pemain bagus. Ada Flavio, ada Bruno yang paling berbahaya. Mereka juga punya Rivera dan Rashid yang memiliki tendangan sangat kuat di paruh pertama musim ini. Dia mencetak gol hampir dari setiap tendangan yang dia lakukan, katanya. Jadi banyak pemain bagus di sana, ucapnya. Tapi kami tidak boleh memberi mereka peluang sama sekali. Kami harus bermain dengan keras dan mencoba memenangkan pertandingan, tuturnya. Dari situ bisa disimpulkan Bojan mengakui kualitas Persebaya. Pelatih Persebaya Paul Munster terang-terangan akui kehebatan skuad Persib Bandung. Bahkan sampai nekat blak-blakan begini di hadapan media pers. Bobotoh Auto sangat kagum melihatnya. Penasaran? Tonton video sampai habis. Dalam sebuah konferensi pers, Paul Munster ungkap hal ini. Persib tim yang bagus, mereka juara Liga 1 musim lalu. Kami mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, begitu juga mereka mengenali kami. Katanya memuji. Di sisi lain, kata pelatih asal Irlandia Utara itu, kondisi tim Bajul Ijo masih belum sepenuhnya ideal karena Malik Rizaldi dan Kadek Raditya masih dalam tahap pemulihan dan belum bisa dipastikan merumput. Ia juga menilai absennya Beckham Putra pada laga pekan ke-25 Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bukan keuntungan bagi timnya mengingat Persib memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Kapten Persib Bandung Mark Locke akui tim Persebaya begitu kuat sampai ia katakan hal ini dengan sangat jujur ke publik. Memangnya apa yang dia ucapkan? Temukan jawabannya hanya di sini. Mark Locke mengakui jika Persib tidak akan mudah merealisasikan target 3 poin itu. Karena Persebaya merupakan tim kuat dan ada di posisi 3 besar klasemen sementara Liga 1 2024/2025. Laga yang besar. Persebaya melawan Persib selalu menjadi pertandingan yang hebat, kata Mark Locke. Buat kami pertandingan sangat penting. Kemarin imbang. Kami kesini untuk kasih maksimal lagi dan semoga dapat 3 poin di sini. Tapi setiap pertandingan adalah big match untuk kami sekarang, katanya. Sementara itu Bobotoh yang masih belum bisa memberikan dukungan di laga tandang bisa memberikan dengan cara lain seperti nobar. Alhamdulillah kabar gembira soal Dimas Derajat, ternyata ia sempat buat pernyataan hebat demi bawa Persib kembali juara musim ini. Memangnya apa yang ia sampaikan ke publik? Temukan jawabannya hanya di sini. Muhammad Dimas Derajat kembali berlatih bersama Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 27 Februari 2025. Dimas baru kembali berlatih setelah absen cukup lama akibat pemulihan cedera yang dijalaninya. Dimas mengungkapkan akibat cedera yang dialaminya, ia harus beristirahat lebih dari 1 bulan. Setelah cederanya membaik, Dimas pun masih harus menjalani pemulihan kebugaran untuk memastikan dirinya siap bertanding. Sudah membaik, kemarin saya sebulan sudah istirahat dan 1 bulan lagi ini masuk tahap latihan recovery, kata Dimas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 27 Februari 2025.
Kembalinya ke lapangan menandakan Dimas sudah bugar dan siap untuk bertanding. Dimas berharap dirinya sudah kembali tampil setelah Idul Fitri 1446H. Mudah-mudahan pelan-pelan di habis lebaran saya sudah bisa turun bermain, ucapnya. Alhamdulillah fans Garuda Auto full senyum. Diminta Kevin Dix jadi abroad, manajemen Persija juga restui abroad. Inilah 3 klub Eropa yang bisa jadi pelabuhan Rizky Ridho. Bisa dipromosikan Kevin Dix di FC Copenhagen kah? Gimana menurut kalian guys? Mampukah Rizky Ridho abroad ke Liga Eropa? Menarik, kita nantikan ke depannya. Nama Rizky Ridho terus menjadi perbincangan setelah mendapat atensi dari calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Kevin Dix. Menurut pengakuan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Kevin Dix menilai bek Persija Jakarta itu harus berkarier di luar negeri untuk perkembangan kariernya. Kevin Dix mau berbicara dengan Rizky Ridho mengenai kualitasnya yang seharusnya bisa bermain di klub luar negeri, kata Erick Thohir usai berbincang dengan bek FC Copenhagen itu. Pernyataan Kevin Dix senada dengan pemain lainnya. Salah satunya adalah Rio Fahmi yang merupakan rekan Rizky Ridho di Persija Jakarta dan Timnas Indonesia U23. Saya sering bilang sama dia bahwa Rizky Ridho mempunyai kualitas luar biasa, kata Rio Fahmi. Mungkin setiap kami kumpul bersama, kami bilang ke dia bahwa dia layak untuk abroad, lanjut Rio Fahmi. Dengan banyaknya desakan agar dirinya abroad, Rizky Ridho mulai bisa melirik klub-klub luar negeri, terutama Eropa, untuk pelabuhan selanjutnya. Kira-kira, klub Eropa mana yang bisa jadi pelabuhan baru Rizky Ridho dan siap memberinya waktu bermain yang mumpuni? Berikut daftarnya. Berikut 3 klub Eropa yang bisa jadi pelabuhan Rizky Ridho usai diminta oleh banyak pemain untuk berkarier di luar negeri atau abroad. 1. Slavia Praha, Liga Republik Ceko. Klub Eropa yang bisa dilirik Rizky Ridho adalah Slavia Praha. Ia bisa bergabung klub tersebut karena sosok rekan setimnya di Persija, Ondrej Kudela. Sebelumnya, Kudela sempat tertarik membawa Muhammad Ferrari ke Ceko pada 2022 lalu. Tapi, kini bek Gaek Persija itu bisa mengalihkan pandangannya ke Rizky Ridho yang dianggap lebih baik. Kudela bisa saja menawarkan Rizky Ridho ke mantan klubnya, Slavia Praha, dan membawanya ke klub itu saat kontrak bek asal Republik Ceko itu habis pada 2025 mendatang. 2. FCV Dender, Liga Belgia. Bukan rahasia lagi jika pemain Indonesia membutuhkan koneksi untuk berkarier di Eropa. Karenanya, Rizky Ridho bisa mencoba untuk bergabung FCV Dender yang dimiliki Sihar Sitorus. Selain karena koneksi, kemungkinan Rizky Ridho bisa tampil reguler di FCV Dender pun terbilang besar, mengingat klub tersebut tak memiliki banyak bek tengah dan menggunakan formasi 3 bek. Selain itu, Liga Belgia juga ramah dengan pemain muda, sehingga Rizky Ridho bisa berkembang jauh jika bergabung FCV Dender. Dan yang ketiga, AS Trencin, Liga Slovakia. Rizky Ridho juga bisa menggunakan koneksi rekan setimnya di Persija, Witan Sulaiman, untuk mencoba peruntungan bergabung klub Slovakia, AS Trencin. Rizky Ridho bisa mencoba peruntungan di AS Trencin karena Liga Slovakia terbukti ramah pemain Indonesia yang telah dibuktikan oleh Witan dan Egy Maulana Fikri. Di samping itu, AS Trencin musim ini tak memiliki banyak bek tengah, yakni hanya 4 bek. Karenanya Rizky Ridho bisa berpeluang mendapat menit bermain mumpuni di klub itu. Di tengah banyak pengamat bola sampah yang nimbrung di timnas yang lagi terbang tinggi, manajer timnas Indonesia Sumarji beri pernyataan super cerdas dan super bijaksana. Shin Tae-yong mendengarkan kritik dan mau mengoreksi, juga bantah punya buzzer. Ini sangat disayangkan dan sangat ngawur kalau menurut saya. Kenapa? Karena 1, kita ini sudah ada di jalur atau trek yang benar. Pak Ketum sudah mati-matian membuat PSSI bisa melangkah jauh seperti sekarang ini.
Kalau kegagalan di Piala AFF menggema STY out, itu langsung salah sasaran. Shin Tae-yong tetap pegang timnas dan Pak Erik tetap di PSSI. Jangan diadu domba. Tegas manajer timnas Indonesia, Sumarji. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menarik perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Publik ramai membahas kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Beberapa di antaranya mulai mempertanyakan kinerja Shin Tae-yong. Namun, ada fakta timnas Indonesia yang turun di Piala AFF 2024 bukanlah tim yang terbaik. Skuad Garuda kali ini bahkan diisi pemain yang mayoritas usianya di bawah 22 tahun. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, menyebut Shin Tae-yong tidak layak disalahkan dalam kegagalan tim Garuda di Piala AFF 2024. Shin baru layak dipertanyakan kinerjanya jika Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampil buruk di 4 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kecuali di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak berhasil, silakan saja, ujar Sumarji. Tapi kalau gara-gara kegagalan di Piala AFF 2024 menggema STY out itu langsung salah sasaran, sambung Sumarji. Sumarji menyebut Shin Tae-yong akan tetap menjalani evaluasi dari PSSI setelah kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Namun, evaluasi itu tidak akan menyasar soal kontrak. Evaluasi untuk Shin Tae-yong akan menyasar pada hal lain seperti taktik dan kebijakan pemanggilan pemain. Evaluasi itu kan permainan, taktik, pemanggilan pemain, dan lain-lain. Pak Ketum Erick Thohir juga sudah menyampaikan itu juga kepada saya, tegasnya. Lebih lanjut, Sumarji juga menegaskan sejak awal timnas Indonesia tidak dibebani target berlebihan di Piala AFF 2024. Apalagi setelah PSSI memutuskan menurunkan skuad yang sangat belia di ajang 2 tahunan itu. Kita harus tahu, dari awal tidak ada target untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebenarnya sudah berulang kali saya menjawab itu salah alamat dan tidak tepat. Tegas Sumarji. Berkaitan dengan kritik-mengkritik Shin Tae-yong, itu sebenarnya dia mendengarkan. Dia mau mendengarkan dan mengoreksi. Itu soal kritik, ujar Sumarji. Kursi Shin Tae-yong memanas pasca kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Tidak sedikit netizen yang meminta arsitek asal Korea Selatan itu untuk diganti. Sebenarnya masyarakat atau pencinta dan pengamat sepak bola mau mengkritik Shin Tae-yong sah-sah saja dan boleh-boleh saja, imbuh Sumarji. Tentu itu semua kalau saya dengar yang kira-kira kritik itu memang betul-betul untuk arah kebaikan, pasti akan saya sampaikan dan saya suruh mendengarkan dan laksanakan. Itu berkaitan dengan kritik-mengkritik, ucap Sumarji. Soal Shin Tae-yong mempunyai buzzer atau tidak, saya tidak bisa menjawab. Karena apa? Saya pernah bertanya ke Shin Tae-yong, apakah memiliki buzzer? Dia bolang tidak punya, ungkap Sumarji. Sekarang yang bisa menilai adalah masyarakat. Saya menjawab apa adanya, real, sesuai apa yang saya komunikasikan dengan Shin Tae-yong, tutur Sumarji. Shin Tae-yong masih mempunyai kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. PSSI baru memperpanjang masa baktinya selama 3 tahun yang awalnya habis pada pertengahan tahun ini.